Halo warga negara, saya pilot channel film Plot Project. Selamat datang di Don't Look Up. Film yang berasal dari USA dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Adam McKay dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio bersama Jennifer Lawrence. Mengangkat persoalan ilmu ketika berhadapan dengan politik dan kapitalisme lewat kisah sepasang astronom yang menemukan gerakan komet besar yang segera akan menghancurkan bumi. Dalam masa kampanye menuju pemilu 3 minggu lagi, dan menipisnya ketersediaan bahan tambang mineral bagi industri itu, bagaimana pejabat tinggi dan pebisnis kaya memanfaatkan komet kiamat ini untuk kepentingan mereka. Di sebuah planetarium, seorang mahasiswi astronomi bernama Kate Dibiasky terkejut melihat bintang asing di layar komputernya yang nyatanya adalah komet. Ia pun mendiskusikan temuannya ini dengan kolega dan dosennya bernama Dr. Randall Mindy dengan sangat antusias. Tetapi ketika Mindy menghitung kecepatan dan arahnya, seketika ia menjadi tegang dan memutuskan untuk membahasnya secara empat mata dengan Kate. Setelah menghitung kembali seharian dengan hasil yang sama, mereka lantas menelpon kepala NASA bernama Dr. Calder, digabung dengan kepala divisi bagian pertahanan planet bernama Teddy. Mindy dan Kate mengabarkan keberadaan komet tersebut yang besarnya sekitar 5-9 km mengarah langsung ke bumi dalam sisa waktu 6 bulan 14 hari. Teddy pun terdiam. Calder lantas meminta mereka untuk ke Gedung Putih saat itu juga. Sesampainya, Kate, Mindy, dan Teddy menunggu kedatangan presiden dengan gelisah sampai malam hari. Sayangnya ketika presiden datang, beliau malah tidak bisa menemui. Akhirnya mereka pun diminta untuk menginap di hotel. Keesokan harinya di hadapan Presiden Orlean, Mindy dengan gugup menjelaskan komet temuan mereka yang kekuatannya sama dengan 1 miliar bom Hiroshima dengan kemungkinan 99,78% akan menghancurkan bumi. Teddy menambahkan bahwa negara harus segera bertindak selagi waktu masih ada. Sayangnya jawaban presiden tidak seperti yang mereka harapkan. Bahkan tidak terlihat sedikit pun kecemasan di wajahnya. Sambil bercanda, presiden malah meminta untuk lebih dulu menunggu perkembangan, mengingat saat ini masih masa kampanye menuju pemilu 3 minggu lagi. Dahi Kate pun mengerut. Tidak mengerti akan keacuhan presiden, Kate lantas ikut mendesaknya. Presiden kemudian berkata bahwa ia sudah melalui banyak sekali rapat kiamat, seperti keruntuhan ekonomi, ancaman nuklir, knalpot kendaraan membunuh atmosfer, AI yang kacau, ditambah pula oleh asistennya seperti kelaparan, kemiskinan, wabah, serbuan alien, populasi lubang di ozon, dan lain-lain. Jadi, ia meminta mereka untuk lebih dulu menunggu. Di akhir pertemuan, asisten presiden yang bernama Jason itu mengingatkan mereka bahwa semua percakapan dalam ruangan tersebut adalah rahasia. Namun Teddy yang merasa diabaikan meminta Kate dan Mindy untuk membocorkan temuan mereka kepada media. Di tempat lain, perusahaan ponsel bernama Best Cellular yang dimiliki oleh orang terkaya ketiga di dunia bernama Peter sedang memperkenalkan produk ponsel terbaru yang dapat mengetahui perasaan manusia hanya dari tekanan darah. Sementara itu, Kate dan Mindy sedang melakukan wawancara di kantor sebuah media. Namun pihak pemerintah menyangkal bahwa tidak pernah bertemu dengan mereka. Beberapa hari kemudian, keduanya diundang oleh acara pagi di sebuah stasiun televisi. Masih dalam ketegangan yang sama, Kate dan Mindy menjelaskan ancaman nyata komet ini bagi bumi. Namun kedua host tersebut malah bercanda menanggapi masalah tersebut. Karena merasa tidak ada yang menganggap serius ancaman komet ini, Kate lantas berkata dengan suara tinggi, kemudian keluar. Kembali ke kantor media, dari analisis rata-rata klik, berita ancaman komet nyatanya kalah populer dari gosip artis yang pisah dengan pacarnya. Bahkan tidak lebih banyak dibaca dibanding berita cuaca. Yang banyak muncul malah meme dari Kate yang teriak-teriak di televisi. Juga diketahui bahwa pernyataan mereka dibantah oleh Dr. Calder, kepala NASA, yang sebelumnya adalah orang pertama yang mereka hubungi. Mindy makin bingung atas bantahan kepada fakta dan ketidakpedulian orang atas ancaman kehancuran planet bumi. Hari berikutnya, Mindy dan Kate ditangkap oleh FBI lalu dibawa lagi ke Gedung Putih. Di hadapan mereka, Presiden Orlean mengatakan bahwa ia akan bertindak sebagaimana apa yang mereka minta.
Kate yang heran karena perubahan sikap yang mendadak ini, lantas mendebak motif tersembunyi sang presiden, yang melakukannya bukan demi keselamatan planet bumi, melainkan karena elektabilitasnya yang menurun akibat ketahuan mengirimkan foto kemaluannya kepada pacarnya. Dan dengan memanfaatkan kesempatan ini, elektabilitasnya akan kembali naik. Presiden Orlen berterima kasih atas tebakannya itu. Lalu ia berkata kepada Dr. Calder bahwa ia harus mengundurkan diri besok pagi dengan pura-pura malu karena telah membantah Kate dan Mindy. Presiden Orlen juga meminta agar keduanya ikut dalam prosesi pidatonya karena Kate mewakili kaum muda dan Mindy disukai banyak netizen. Di televisi, siaran darurat menginterupsi. Presiden Orlen berpidato soal komet yang sedang mengancam bumi dan bahwa ia akan mengerahkan kekuatan militer dan NASA untuk menembakkan nuklir agar komet tersebut hancur dan berubah jalur. Kabar tersebut lantas menjadi trending topik. Setibanya di hari peluncuran, beratus-ratus media meliputnya. Ketiganya berada di ruang kendali misil bersama Presiden Orlen. Semua orang mengikuti siarannya. Sampai habis hitungan mundur, misil-misil pun diluncurkan. Kemudian, Peter pemilik perusahaan Buzz Seluler masuk ke ruang kendali, lantas memanggil Presiden Orlen keluar. Tak sampai beberapa lama, misil-misil tersebut berbalik dan kembali ke pangkalan. Tidak ada yang tahu mengapa misi dibatalkan, bahkan ruang kendali ramai oleh kebingungan. Kate, Mindy, dan Teddy kemudian berada di gedung putih dalam ruangan terkunci. Jason datang mengatakan bahwa Mindy sekarang adalah kepala penasehat sains presiden dan langsung memintanya untuk ikut rapat kabinet darurat. Dalam rapat tersebut, Presiden Orlen mengungkapkan bahwa komet yang dianggap ancaman oleh seluruh dunia sebenarnya adalah peluang yang luar biasa. Lantas Peter melanjutkan penjelasannya. Penelitian dari perusahaannya menemukan bahwa komet ini mengandung mineral berharga sebagai bahan pembuatan ponsel dan komputer yang kini persediaannya berkurang, diperparah oleh Cina yang menguasai hampir seluruh tambang di dunia. Maka Peter berencana untuk tidak memindahkan jalur komet ke luar bumi, melainkan menghancurkannya menjadi beberapa bagian lebih kecil menggunakan drone Buzz Seluler. Kemudian kepala S akan langsung menunggu jatuhnya komet tersebut di Samudra Pasifik untuk langsung direklamasi. Peter menambahkan bahwa keuntungan ini dapat menghapus ketimpangan di dunia. Di sebuah kafe setelahnya, Mindy menjelaskan hal tersebut kepada Teddy dan Kate. Kate yang kesal atas kebijakan ini lantas mengumumkannya guna mengatasi kebingungan masyarakat, yakni tetap membiarkan komet sebesar gunung Everest menabrak bumi untuk menaikkan saham perusahaan ponsel, agar yang kaya menjadi semakin kaya. Akibat ucapannya itu, kemudian terjadi kekacauan di seluruh kota. Kate pun ditangkap oleh polisi, kemudian diminta tanda tangan dalam perjanjian untuk tidak lagi bicara. Selang beberapa waktu, Kate bekerja di sebuah supermarket. Di sana ia bertemu dengan fansnya bernama Yul yang mengajaknya untuk ngumpul di waktu luang. Mindy yang kini penasehat sains pemerintah melakukan kunjungan bersama Presiden dan Peter ke drone Buzz. Mindy mempertanyakan Peter atas ketertutupannya dari tinjauan ilmuwan lain terhadap rencana penambangan kometnya. Namun Peter malah marah dan menghina Mindy. Di tempat ngumpul anak jalanan, Yul yang bersama Kate mengungkapkan keheranannya kepada Buzz yang mampu membuat negara membayar Chili agar membiarkan tsunami melanda negerinya dari komet yang akan jatuh di lautnya. Kembali berada di acara televisi, Mindy sebagaimana Kate yang sudah muak dengan suasana pura-pura riang dan juga muak terhadap propaganda bohong dari kampanye politik yang menyangkal fakta komet, meluapkan perasaannya dengan suara tinggi. Mindy bahkan mengutuk presiden dan pemerintah yang kehilangan akal. This whole administration has completely lost their fucking mind, and I think we're all gonna die. Setelahnya, Mindy pun juga ditangkap. Malam hari, Kate dan Yul yang tiduran menghadap langit di atas gedung tiba-tiba melihat bintang berekor yang tidak lain adalah komet itu sendiri.
Di dalam mobil, Mindy juga melihatnya. Ia pun berhenti dan menunjukkannya pada orang-orang. Mindy lantas menerima telepon dari Kate dan langsung menemuinya. Keduanya mengunggah video rekaman komet tersebut yang dapat dilihat dengan mata telanjang, yang kemudian menjadi viral dan membentuk gerakan Just Look Up. Sementara itu, di acara kampanye, Presiden Orlean menuduh Kate dan Mindy sebagai komunis, dan bahwa keduanya hanya menakut-nakuti dan menggertak masyarakat saja. Tuduhan ini membentuk gerakan Don't Look Up. Sedangkan Teddy bersama rakyat melakukan demonstrasi. Hari peluncuran drone Bash pun tiba. Kate, Mindy, dan Yul sudah berada di rumah Mindy bersama istri dan anak-anaknya. Tak lama kemudian, Teddy ikut bergabung. Televisi yang meliput misi drone Bash, Mindy matikan. Di ruang kendali, dalam suasana masyarakat dunia yang tegang, drone Bash diluncurkan. Sayangnya beberapa drone mengalami kegagalan. Peter mengatakan hal itu tidak akan menggagalkan misi. Memasuki tahap penempelan terhadap komet, satu drone mengalami malfungsi dan menabrak satu drone yang lain. Peter tetap mengatakan hal itu tidak apa-apa. Tahap akhir ialah peledakan. Drone-drone yang tersisa menanamkan dan meledakkan bomnya. Setelah beberapa saat, komet tersebut nyatanya masih utuh seperti semula. Peter lantas segera pamit ke kamar mandi, begitu pula dengan Presiden Orlean. Anggota staf pengendali drone yang panik berhamburan keluar menemui keluarga masing-masing. Di ruang tersebut tersisa Jason seorang. Peter dan Presiden Orlean nyatanya sudah berada di dalam kapal canggih yang diatur untuk menemukan planet baru serupa bumi. Sementara komet sudah sangat dekat terlihat. Sebelum mulai makan malam, keluarga Mindy bersama Kate, Yul, dan Teddy mengungkapkan harapan bersama dalam doa. Komet pun mencapai bumi. Orang-orang menyambutnya dengan caranya masing-masing, lantas memicu tsunami di seluruh dunia dan akhirnya tiba di rumah Mindy. 22.740 tahun kemudian, pesawat canggih sampai di planet baru. Manusia-manusia keluar dari kapsul menginjak tanah yang serupa bumi. Orlean mendekati hewan berbulu warna-warni. Tiba-tiba Orlean dipatuk kepalanya dan mati. Di bumi, Jason keluar dari reruntuhan bangunan sebagai manusia terakhir di bumi. Film selesai. Warga negara sekalian, sebagai warga yang jauh dari pusat kekuasaan, saya mendapati banyak sekali pencerahan dari film ini. Kita bisa menyoroti beberapa poin penting soal watak mainstream politik nasional maupun internasional dan watak mainstream ekonomi yang dikemukakan oleh film ini secara agak hiperbola. Misalnya bahwa memenangkan pemilu lebih penting daripada menyelamatkan umat manusia. Bisa dari apa saja. Bahwa ketimpangan sosial, kerusakan alam, wabah, dan lain sebagainya adalah masalah yang dianggap biasa-biasa saja. Bahwa keputusan baik politik kemungkinan menyimpan hidden interest yang mendasar di baliknya. Bahwa pejabat publik tidak wajib mempunyai perilaku dan akhlak terpuji. Yang wajib adalah mempunyai partai dan dua muka untuk konsumsi pribadi dan konsumsi umum. Bahwa kekuasaanlah yang paling punya sarana untuk menciptakan hoax dan propaganda yang bahkan bisa memalingkan masyarakat dari fakta sains. Bahwa pebisnis atau investor berperan sangat banyak bagi tindakan-tindakan penting negara. Dan bahwa yang jelas kapitalis atau apapun namanya punya perhitungan untung rugi sendiri bagi dirinya sendiri. Demikian dulu dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.